Di bawah bayangan tembok-tembok kuno yang menyimpan ribuan kisah sejarah, ada sebuah fenomena yang mengundang tanda tanya besar. Mengapa ada laporan tentang segelintir orang Yahudi ultra-ortodoks meludahi pendeta Kristen atau simbol-simbol agama mereka? Bagi banyak orang, tindakan ini terdengar aneh, bahkan mengejutkan. Bagaimana mungkin di kota yang dikenal sebagai pusat suci tiga agama besar dunia, tindakan seperti ini bisa terjadi? Mari kita kembali ke masa lampau, ke zaman ketika hubungan antara Yahudi dan Kristen baru mulai terbentuk. Di abad pertengahan, orang Yahudi sering hidup di bawah tekanan masyarakat Kristen. Mereka menjadi korban pengusiran, diskriminasi, dan bahkan pembantaian, seperti yang terjadi dalam Perang Salib. Dalam salah satu kisah tragis dari periode itu, komunitas Yahudi di York, Inggris, memutuskan untuk bunuh diri massal di sebuah menara untuk menghindari pemaksaan agama oleh pasukan Kristen. Dari luka-luka sejarah inilah, beberapa orang Yahudi tumbuh dengan perasaan waspada terhadap simbol-simbol Kristen yang mereka anggap terkait dengan penindasan. Bagi mereka, salib bukan hanya simbol iman, tetapi juga pengingat akan ketidakadilan yang pernah menimpa nenek moyang mereka. Namun, kita juga harus memahami bahwa tindakan meludah ini bukan bagian dari ajaran resmi agama Yahudi. Dalam Taurat, kitab suci mereka, sangat jelas diajarkan tentang pentingnya menghormati sesama manusia. Misalnya, Imamat 19:12 menyatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tindakan meludah atau menghina simbol agama lain jelas bertentangan dengan prinsip ini. Jadi, mengapa hal ini tetap terjadi? Jawabannya terletak pada beberapa kelompok kecil ultra-ortodoks yang memandang simbol Kristen dengan kemarahan sejarah. Mereka percaya bahwa salib adalah pengingat akan masa-masa penderitaan bangsa mereka, dan tindakan meludah dianggap sebagai bentuk protes simbolis. Namun, penting untuk dicatat bahwa mayoritas umat Yahudi tidak mendukung tindakan ini. Pemimpin agama Yahudi modern bahkan mengecamnya dan menyerukan penghormatan terhadap agama lain. Ada satu cerita menarik dari Yerusalem yang sering disebut sebagai kota tiga agama. Seorang pendeta Kristen yang telah tinggal di sana selama puluhan tahun menceritakan bahwa meskipun ia pernah mengalami insiden meludah beberapa kali, ia juga sering disambut dengan hangat oleh tetangganya yang Yahudi. Ia berkata, "Di kota ini ada perbedaan besar antara mereka yang memprovokasi dan mereka yang sungguh-sungguh menjalani ajaran agamanya." Melalui cerita ini, kita diingatkan bahwa tindakan segelintir orang tidak bisa mewakili seluruh komunitas atau ajaran agama. Dalam Islam, Kristen, dan Yahudi, ada seruan untuk saling menghormati dan hidup berdampingan. Al-Quran sendiri menyerukan toleransi, seperti dalam surah Al-Kafirun 6, "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Maka, ketika membahas fenomena seperti ini, kita harus menahan diri dari generalisasi. Lebih baik memahami akar permasalahannya dan berusaha mencari solusi melalui dialog dan empati. Sebab Yerusalem dan dunia pada umumnya adalah milik semua orang yang ingin hidup dalam damai tanpa memandang agama atau keyakinan mereka. Dan disinilah kita mencoba mengupas fenomena yang tampaknya sederhana, tetapi menyimpan sejarah, konflik, dan pelajaran besar di dalamnya. Mari kita menggali lebih dalam dan mencari pemahaman bersama. Rahasia di balik jalan-jalan Yerusalem. Ketegangan tak terlihat. Yerusalem, kota yang disebut sebagai pusat dunia, adalah tempat di mana tiga agama besar bertemu, Islam, Kristen, dan Yahudi. Di jalan-jalan batu yang berliku di bawah bayangan tembok barat, Masjid Al-Aqsa, dan Gereja Makam Kudus, Anda bisa merasakan getaran spiritual yang tak tertandingi. Namun, di balik keindahan yang memesona ini, ada cerita yang jarang dibicarakan, sebuah ketegangan yang tersembunyi di antara langkah-langkah kaki para peziarah. Matahari sore di Yerusalem seringkali memberikan sentuhan keemasan pada kota tua itu, menjadikannya terlihat seperti potongan dari masa lalu yang masih hidup. Tapi di tengah para turis dan peziarah yang memegang lilin, kitab suci, atau bahkan kamera, ada fenomena yang mengundang tanda tanya. Di beberapa sudut jalan, segelintir orang ultra-ortodoks Yahudi telah dilaporkan melakukan tindakan meludah ke arah pendeta Kristen atau bahkan simbol salib yang dibawa. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Cerita ini membawa kita ke sebuah lorong kecil di kawasan kota tua Yerusalem, dekat Gereja Makam Kudus. Pada suatu hari yang tenang, seorang pendeta Kristen berjalan dengan jubah putihnya, memegang salib kecil di tangan. Di baliknya, seorang pria berpakaian serba hitam, mengenakan topi khas Yahudi ultra-ortodoks, berjalan mendekat.
Lalu sebuah tindakan mengejutkan terjadi. Ludah melesat ke tanah, hanya beberapa langkah dari pendeta itu. Pendeta itu berhenti sejenak, memandang pria tersebut, tetapi tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, ia melanjutkan perjalanannya dengan tatapan yang menunjukkan keletihan, seolah-olah ini bukan pertama kalinya. Dan memang benar, bagi banyak pendeta di Yerusalem, insiden seperti ini sudah menjadi sesuatu yang biasa, meskipun tetap menyakitkan. Mengapa? Apa yang memicu ini? Ketika ditelusuri lebih dalam, ketegangan ini memiliki akar yang panjang dalam sejarah. Yerusalem bukan hanya kota suci, tetapi juga kota konflik. Dari masa Kekaisaran Romawi hingga Perang Salib, dari Inkuisisi hingga Holocaust, hubungan antara Yahudi dan Kristen seringkali diwarnai oleh penganiayaan dan penindasan. Bagi beberapa orang Yahudi ultra-ortodoks, simbol salib atau kehadiran pendeta Kristen mengingatkan mereka pada luka sejarah yang belum sembuh. Namun, hal ini tidak bisa mewakili komunitas Yahudi secara keseluruhan. Banyak pemimpin agama Yahudi yang mengecam tindakan seperti ini, menyebutnya bertentangan dengan ajaran kitab suci mereka. Dalam Imamat 19:11 tertulis dengan jelas, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Di sisi lain, pendeta yang menjadi korban seringkali merespon dengan kesabaran dan pengertian. Seorang pendeta yang tinggal di Yerusalem selama lebih dari 20 tahun berkata, "Di kota ini, saya telah melihat kebaikan yang luar biasa dari banyak tetangga Yahudi saya, tetapi juga kebencian dari segelintir orang. Saya memilih untuk fokus pada kebaikan itu." Kisah ini adalah gambaran kecil dari dinamika Yerusalem yang kompleks. Kota ini adalah tempat di mana doa dari 3 agama besar menyatu di bawah langit yang sama, tetapi juga tempat di mana luka sejarah tetap terasa. Di balik jalan-jalan sempit yang dipenuhi peziarah dan turis, ada pelajaran besar tentang bagaimana manusia mencoba berdamai dengan masa lalunya. Yerusalem adalah kota yang menunjukkan kepada kita, dengan segala keindahan dan ketegangannya, bahwa harmoni sejati hanya bisa dicapai melalui pengertian dan dialog. Jadi, ketika Anda berjalan di jalan-jalan Yerusalem yang suci ini, ingatlah bahwa setiap langkah Anda membawa sejarah yang panjang. Dan mungkin, di balik setiap ketegangan, ada harapan untuk perdamaian yang lebih besar. Apakah luka-luka ini bisa sembuh? Itu tergantung pada kita, para peziarah dunia. Meludah di depan salib, motif tersembunyi atau provokasi. Di suatu sore yang hening di Yerusalem, seorang pendeta Kristen berjalan perlahan di jalanan berbatu kota tua. Ia mengenakan jubah putih panjang, di tangannya tergantung sebuah salib kecil yang berkilauan diterpa matahari. Namun saat ia melangkah melewati lorong sempit, tiba-tiba terdengar suara yang memecah keheningan, bunyi ludah yang menghantam tanah, hanya beberapa langkah di depannya. Ia berhenti, memandang ke depan, dan melihat seorang pria berpakaian serba hitam, dengan topi khas Yahudi ultra-ortodoks yang terus berjalan tanpa berkata apa. Apa maksud tindakan ini? Apakah ini sekadar ejekan spontan atau ada motif yang lebih dalam di baliknya? Fenomena meludah di depan salib oleh segelintir kelompok ultra-ortodoks Yahudi telah menjadi perbincangan kontroversial selama bertahun-tahun. Meskipun tindakan ini sama sekali tidak mewakili mayoritas umat Yahudi, insiden semacam ini seringkali meninggalkan pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya memicu mereka? Keagamaan, luka sejarah yang belum sembuh. Bagi beberapa kelompok ultra-ortodoks, simbol salib dianggap tidak hanya sebagai lambang keagamaan, tetapi juga pengingat akan penderitaan yang dialami oleh nenek moyang mereka. Sejarah panjang penganiayaan terhadap Yahudi oleh masyarakat Kristen, dari Perang Salib hingga Inkuisisi Spanyol, menyisakan trauma yang mendalam. Dalam pandangan mereka, meludah bukanlah serangan fisik, melainkan bentuk protes simbolik sejarah yang mereka anggap penuh dengan ketidakadilan. Bagi mereka, salib melambangkan kekuasaan yang dulu pernah menindas komunitas mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan ini tidak sejalan dengan ajaran resmi agama Yahudi. Taurat dan Talmud mengajarkan penghormatan kepada sesama manusia, bahkan terhadap mereka yang berbeda keyakinan. Dalam Mishnah Pirkei Avot, tertulis, "Berhati-hatilah dengan kehormatan sesamamu seperti dengan kehormatanmu sendiri." Motif politik dan sosial, ketegangan di Yerusalem. Selain motif keagamaan, tindakan ini juga dapat dilihat sebagai bentuk ekspresi ketegangan politik dan sosial di Yerusalem, kota yang selalu menjadi pusat konflik.
Dalam beberapa dekade terakhir, Yerusalem telah menjadi medan pertempuran simbolik antara komunitas Yahudi dan Kristen. Beberapa kelompok ultra-ortodoks memandang keberadaan simbol Kristen di Yerusalem sebagai ancaman terhadap identitas Yahudi kota itu. Mereka merasa perlu mempertahankan status quo religius mereka yang terkadang diwujudkan dalam tindakan ekstrem. Namun, ada juga interpretasi yang lebih sederhana. Tindakan meludah ini mungkin hanyalah bentuk provokasi yang dilakukan oleh segelintir individu dengan pandangan ekstremis yang tidak mewakili komunitas secara keseluruhan. Seorang rabi terkemuka di Yerusalem pernah berkata, tindakan ini adalah penghinaan terhadap ajaran Yahudi dan mencemarkan hubungan antaragama yang telah kami bangun selama bertahun-tahun. Antara protes dan kebencian, di mana batasnya? Fenomena ini mengundang pertanyaan yang lebih besar. Apakah meludah di depan salib ini hanya ekspresi protes atau sudah masuk ke wilayah kebencian? Bagi pendeta-pendeta Kristen yang menjadi korban, tindakan ini tentu terasa seperti penghinaan. Namun sebagian besar memilih untuk merespons dengan sabar. Seorang pendeta di Yerusalem menceritakan pengalamannya. Saya ingat, suatu hari ada seorang pria meludahi jalan di depan saya. Saat itu saya ingin marah, tetapi saya memilih untuk diam. Saya berpikir, mungkin ini adalah kesempatan bagi saya untuk menunjukkan cinta kasih meskipun dalam situasi yang sulit. Kesimpulan, jalan menuju pemahaman. Pada akhirnya, tindakan meludah di depan salib adalah fenomena yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah, agama, dan politik Yerusalem. Namun, itu juga mengingatkan kita akan pentingnya dialog dan pemahaman antaragama. Yerusalem, dengan segala kompleksitasnya, adalah tempat di mana simbol-simbol keimanan bertemu, tetapi juga berbenturan. Di balik setiap tindakan ekstremis, selalu ada peluang untuk mendekatkan hati melalui pengertian. Dan mungkin, suatu hari nanti, kota suci ini benar-benar bisa menjadi tempat perdamaian, bukan hanya untuk satu agama, tetapi untuk semua umat manusia. Orang Yahudi meludahi orang Kristen karena ada alasan di baliknya. Yerusalem, kota suci tiga agama besar, menyimpan kisah yang penuh ketegangan. Salah satu fenomena yang mengejutkan adalah tindakan segelintir orang Yahudi ultra-ortodoks meludahi simbol atau pemuka agama Kristen. Apa yang sebenarnya memicu tindakan ini? Luka sejarah yang membekas. Bagi banyak orang Yahudi, salib bukan hanya simbol agama Kristen, tetapi juga pengingat akan luka sejarah yang mendalam. Pada masa Perang Salib, komunitas Yahudi Yerusalem dibantai, sinagoga mereka dibakar, dan salib menjadi simbol penindasan. Dalam catatan sejarah, seorang saksi Yahudi menulis, "Kami melihat salib, tetapi itu adalah pedang yang menghancurkan kami." Luka ini diwariskan secara emosional, menciptakan trauma yang masih terasa hingga kini. Ketika generasi Yahudi mendengar kisah nenek moyang mereka, simbol Kristen sering dipandang dengan rasa curiga dan luka yang belum sembuh. Ideologi identitas. Selain trauma sejarah, ada juga rasa ideologis di balik tindakan ini. Beberapa kelompok ultra-ortodoks merasa bahwa simbol Kristen adalah ancaman terhadap identitas Yahudi Yerusalem. Tindakan meludah menjadi bentuk penolakan simbolis terhadap pengaruh luar. Namun, tindakan ini tidak mencerminkan mayoritas umat Yahudi. Dalam Imamat 19:12, Taurat mengajarkan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Banyak pemimpin Yahudi modern mengecam tindakan meludah ini sebagai penghinaan terhadap ajaran mereka. Pilihan memahami. Bagi pendeta Kristen yang menjadi korban, respons mereka seringkali adalah kesabaran. Salah satu pendeta Yerusalem berkata, "Saya tidak marah, tetapi saya merasa mereka masih terperangkap oleh luka masa lalu. Saya memilih untuk tidak membalas karena cinta kasih adalah jalan terbaik." Meski ada ketegangan, dialog antaragama terus dilakukan. Pemimpin Yahudi dan Kristen bertemu untuk membangun pemahaman. Rabbi Jonathan Sacks pernah berkata, "Kita tidak bisa membiarkan masa lalu mendikte masa depan. Rekonsiliasi dimulai dari pengertian." Yerusalem mengajarkan bahwa meskipun luka sejarah sulit dihapus, perdamaian tetap mungkin terjadi.